Halo teman-teman, kami dari kelompok 8, mata kuliah Proteksi Radiasi Tori, program studi Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Erlangga Angkatan 2022. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai implementasi proteksi radiasi pada pasien dan pekerja di lingkungan radioterapi. Selanjutnya, berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada 7 anggota. Nah, ada 7 anggota. Yang pertama ada Muhammad Surya Adiwinata dengan NIM 41322101. Kemudian ada Romadhani Haryonugroho dengan NIM 41322106. Dan yang ketiga Maulidatus Solihah dengan NIM 41321031. Yang keempat ada Muhammad Nur Habib dengan NIM 4132211035 dan Nashwa Putri Sabrina dengan NIM 41321051 dan yang terakhir adalah saya Agustina Dinta Putri dengan NIM 41322161. Selanjutnya ada topik pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya Doni. Silahkan. Oke, kita bahas tentang topik pembahasan ada 7 ya macamnya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah pengertian proteksi radiasi, yang ketiga pengertian radioterapi, yang keempat perkapten, yang kelima peralatan proteksi, yang keenam contoh implementasi, yang ketujuh adalah pentingnya proteksi radiasi pada area radioterapi. Oke, lanjut ke tujuan. Tujuan dari kelompok kami adalah menjelaskan tentang bagaimana cara penerapan proteksi radiasi terhadap pasien dan pekerja di lingkungan radioterapi dengan SOP, peralatan, terus keselamatan serta pengembangan terhadap fasilitas maupun penerapan yang benar sesuai perkab Bapeten yang supaya pelaksanaan berjalan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Oke, selanjutnya ada pengertian proteksi radiasi sendiri. Nah, apa sih proteksi radiasi itu? Proteksi radiasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi efek stokastik dan mencegah efek deterministik yang terjadi akibat dari paparan radiasi. Nah, apa sih contohnya efek stokastik tersendiri itu? Contoh dari efek stokastik itu contohnya kanker, leukemia, kemudian contoh dari efek deterministik itu bisa katarak seperti itu. Nah, ada tiga prinsip proteksi radiasi dari ICRP. Yang pertama ada justifikasi. Di sini manfaat yang diberikan kepada pasien itu harus lebih besar daripada resiko yang diterima. Yang kedua ada limitasi, yaitu dosis yang diberikan tidak boleh melebihi NBD atau nilai batas dosis. Yang ketiga ada optimisasi, yaitu semua penyinaran harus dilakukan dengan usaha dengan dosis rendah-rendahnya yang biasa kita kenal dengan prinsip ALARA, yaitu as low as reasonably achievable. Selanjutnya, Nah, selanjutnya yakni radioterapi. Radioterapi atau juga ya bisa disebut radioterapi adalah terapi atau pengobatan yang menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker di dalam tubuh pasien. Nah, teknik ini itu untuk membunuh sel kanker di dalam tubuh pasien biasanya diberikan setiap 5 kali dalam 1 minggu dengan total 20 sampai 35 kali tergantung jenis kanker dan tujuan pengobatannya. Nah, radioterapi ini dilakukan dengan memancarkan sinar radiasi ke bagian tubuh pasien yang terkena kanker. Nah, radioterapi ini memiliki 2 efek, yakni efek samping jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu seperti mual, muntah, dan rambut perlahan rontok. Nah, untuk efek jangka panjangnya yakni misal radiasi pada dada itu dapat mengakibatkan gangguan paru-paru dan misal di pundak dapat menyebabkan pembengkakan pada lengan. Selanjutnya ada peraturan Badan Pengawas
Tenaga Nuklir atau dari Bapeten nomor 8 tahun 2020 tentang perlindungan radiologi kesehatan yang membahas tentang implementasi proteksi radiasi pada pasien dan pekerja radiasi di lingkungan radioterapi. Nah, ini ada beberapa poin pentingnya, yaitu yang pertama memberikan informasi kepada pasien tentang risiko dan manfaat dari terapi radiasi dan memahami langkah-langkah pencegahan dan pengendalian radiasi. Yang kedua, pelaksanaan pemilihan parameter radiasi yang tepat untuk mencapai dosis radiasi yang tepat bagi pasien. Yang ketiga, implementasi dan sertifikasi kualifikasi profesional radiologi yang bekerja di lingkungan radiologi. Yang keempat, melakukan pengukuran dosis radiasi secara rutin dan teratur pada pasien dan pekerja radiasi. Yang kelima, pengelolaan lingkungan radioterapi sesuai dengan persyaratan keselamatan dan proteksi radiasi seperti penggunaan peralatan proteksi radiasi, pemisahan area kerja, dan pengendalian limbah radioaktif. Yang keenam, pelaporan insiden radiasi yang telah terjadi pada pasien dan pekerja radiasi, dan implementasi tindakan korektif dan pencegahan insiden radiasi di masa mendatang. Baik, selanjutnya ada aspek keselamatan. Aspek keselamatan di sini adalah bagaimana cara kita melakukan proteksi radiasi di lingkungan radioterapi. Seperti yang teman-teman tahu ya, kalau radioterapi adalah pemanfaatan radiasi terbesar di dunia kesehatan. Pemanfaatan radioterapi ini memiliki dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya ini menjadi alternatif pengobatan pada pasien-pasien yang mengidap kanker. Apabila pasien yang mengidap kanker setelah dilakukan kemo tidak mendapatkan perkembangan atau malah memburuk, maka akan dilakukan radioterapi. Radioterapi sendiri adalah penembakan menggunakan radiasi pada 3 area yang teridentifikasi adanya sel kanker. Jadi, dengan menembakkan radiasi dengan dosis yang sudah diatur, maka akan dapat menyembuhkan atau menyelamatkan sekitar area yang terkena kanker. Jadi kan biasanya kanker itu akan menyebar dan menginfeksi sel-sel lainnya. Oke, yang pertama di sini ada justifikasi. Seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, Agustina Dewinta, bahwa justifikasi ini menerapkan dosis radioterapi. Jadi dosis radioterapi ini tidak semerta-merta seperti pada radiodiagnostik, bahwa radioterapi ini setiap orangnya berbeda-beda karena adanya infeksi yang berbeda-beda, gangguan kanker yang diderita berbeda-beda, umur, dan juga bagai macamnya. Lalu berapa kali? Pemanfaatan radioterapi ini memiliki jangka waktu yang harus ditetapkan. Jadi tidak harus dalam 1 minggu ini berapa kali, karena yang mengerti dan lebih memahami ada tim di radioterapi ini. Lalu ada limitasi. Limitasi ini menggunakan sistem pejabat, yakni jarak, waktu, dan pembatas. Jaraknya ini bergantung pada berapa tebal dinding yang digunakan di radioterapi. Jadi radioterapi ini tidak menggunakan dinding seperti di radiodiagnostik, namun ketebalan dindingnya pun memiliki ketebalan sendiri karena mengingat pemanfaatan radiasi yang cukup tinggi. Lalu ada waktu. Jadi biasanya pemeriksaan radioterapi ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit ya, paling lama 15 menit, karena meminimalisir dampak dari radiasi yang sangat berbahaya. Lalu ada pembatas. Jadi biasanya di radioterapi ini ada 2 ruangan yang khusus dan dipisah, dan ada 2 dinding, yakni dinding sekunder dan juga dinding primer. Dinding sekunder sendiri akan menghadap pada radiasi pantul, dan dinding primer akan menghadap pada radiasi yang diterima oleh pasien. Lalu memiliki kelengkapan untuk pemilihan, pemunjungan, dan kepastian parameter operasi. Jadi setiap pagi hari biasanya radioterapi ini harus dikontrol, karena apabila tidak dikontrol biasanya akan menimbulkan hal-hal yang berbahaya. Biasanya dikontrol itu laser atau alat yang digunakan di sekitar ruang tersebut. Biasanya laser itu ada yang berdiri dan ada yang juga yang menempel. Lalu memiliki sistem gagal aman. Gagal aman di sini yang dimaksud yakni sistem interlock. Interlock ini merupakan sistem yang apabila terdapat suatu yang berbahaya atau adanya alat
yang rusak di sistem radiodiagnostik ini, maka secara langsung pintu yang biasanya pintu dan alat akan mengunci sendiri. Jadi biasanya alat itu akan mati dan pintunya juga akan tertutup. Lalu ada memenuhi standar keselamatan internasional dan nasional. Seperti yang teman-teman tahu bahwa radiodiagnostik ini memiliki peraturan per kabupaten sendiri dan berbeda dengan radiodiagnostik. Namun radioterapi ini memiliki peraturan yang sendiri, jadi tidak bisa disamakan karena mengingat dampaknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan radiasi yang sangat banyak. Baik, berikutnya merupakan contoh implementasi. Berbeda dengan pada radiodiagnostik, radioterapi memiliki suatu aturan yang spesifik dikarenakan radiasi yang ditembakkan kepada pasien itu memiliki dosis yang lebih besar. Yang pertama, konstruksi fasilitas radioterapi harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Dinding ruangan harus terbuat dari beton dengan kepadatan beton 2,35 gram atau sentimeter dan memiliki tebal 0,9 meter. Juga tidak memerlukan timbal, itu kalau misalnya murni beton. Tapi tebal beton 0,9 meter tersebut itu dapat dikurangi dengan menambah timbal. Kemudian lantai ruangan harus menahan beban seberat 6,5 ton dikarenakan alat yang digunakan itu juga memiliki berat yang sangat besar. Kemudian plafon di pusat radiasi harus dibuatkan dengan tebal 1,7 meter. Kemudian pada pengujian berkala peralatan dan sistem keselamatan, jadi setiap kali sebelum kita melakukan pemeriksaan itu diharuskan untuk menguji sistem-sistem atau alat-alat yang akan digunakan. Dikarenakan setiap alat itu memiliki keakuratan ataupun jangka waktu yang dapat diberikan itu bisa maksimal atau enggak dengan melihat sertifikat yang tersedia pada alat tersebut. Kemudian ada tanda dan simbol radiasi. Tanda dan simbol radiasi ini biasanya berada di depan pintu ruangan radioterapi. Bisa berupa tanda radiasi ataupun lampu yang menyala apabila radiasi sedang berjalan dan lampu mati apabila radiasi telah selesai. Kemudian menggunakan alat proteksi radiasi. Sebagaimana yang kita ketahui, alat proteksi radiasi ini ada apron body, ada apron tiroid, kemudian juga ada atau pelindung antara operator dengan ruang pemeriksaan. Kemudian kelima, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, pada Perka Bapeten nomor 15 tahun 2014 dalam pasal 24 mulai batas dosis untuk kerja radiasi tidak boleh melampaui 20 milisievert per tahun rata-rata selama 5 tahun berturut-turut dan 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu. Jadi dimaksud dari 20 milisievert per tahun rata-rata ini dalam jangka 5 tahun itu kalau di rata-rata itu harus maksimal itu nggak boleh melampaui 20 milisievert. Jadi misalnya pada tahun pertama ada seorang pekerja radiasi yang menerima dosis 30 milisievert. Nah, maka pada tahun selanjutnya itu tidak diperkenankan untuk melebihi batas tersebut. Dan tetapi juga setelah terkena dosis 30 milisievert tersebut pada tahun selanjutnya, orang tersebut dipaksa untuk istirahat karena harus ada jeda untuk radiasi selanjutnya yang terkena pada badan kita. Nah, kemudian setelah tahun ketiga, keempat, kelima, itu di rata-rata semua tidak boleh 20 milisievert per tahun. Lanjut. Ya, selanjutnya alat penunjang budaya keselamatan proteksi radiasi.
Ya, di sini peralatan proteksi radiasi yang pertama itu lead apron. Lead apron radiasi itu punya dua sisi dengan ketebalan setara dengan 0,35 mm sampai dengan 0,5 mm Pb. Kedua ada OSL, TLD, dan PENDOS. OSL, TLD, dan PENDOS ini termasuk dalam personal dosimeter. Dan selanjutnya ketiga ada tabir radiasi atau perisai radiasi. Selanjutnya ada lidded glass atau pelindung mata dengan ketebalan yang setara dengan 0,35 mm sampai dengan 0,5 mm Pb. Kelima ada thyroid shield atau yang biasa digunakan untuk melindungi kelenjar tiroid yang mempunyai ketebalan setara dengan 0,35 mm sampai dengan 0,5 mm Pb. Lanjut. Ya, selanjutnya ada peringatan radiasi atau simbol-simbol yang biasanya ada di depan ruang instalasi radiologi. Kemudian selanjutnya ada himbauan untuk tidak mendekat. Seperti peringatan untuk ibu hamil itu dilarang mendekati area radiasi. Terus ada area berbahaya, terus ada awas radiasi, terus dilarang mendekat, terus jangan berada di depan pintu, dan masih banyak himbauan-himbauan lainnya yang biasanya ada di depan ruang instalasi juga. Terus kemudian yang selanjutnya ada lampu di depan instalasi yang biasanya menyala ketika ada pengerjaan di situ sedang mengekspos pasien atau sedang ada pengerjaan di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada dinding kaca, pintu pelapis timbal, dan selanjutnya ada handscoon. Selanjutnya alat proteksi radiasi digunakan ada simbol di radioterapi yakni bin on, do not enter, artinya sedang dilakukan proses radiasi atau sedang dilakukan penembakan pada sel kanker tersebut. Lalu ada beam off yang artinya boleh masuk atau ruangan dalam kondisi aman. Lalu ada laser yang sudah saya sebutkan tadi yang biasanya menempel pada dinding atau berdiri di dekat gantry. Lalu laser ini ada 3 sumbu, yakni sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Lalu ada suara sebagai mikrofon penghubung antar pasien dan juga operator yang ada di luar ruangan, dan ada CCTV untuk mengontrol bagaimana aktivitas pasien di dalam ruangan. Oke, dari semua penjelasan yang telah teman-teman saya jelaskan, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Ada 3 kesimpulan nih teman-teman. Yang pertama, bahwa implementasi proteksi radiasi itu sebenarnya hampir sama di bidang radioterapi maupun di bidang radiodiagnostik. Namun perbedaannya adalah terdapat pada SOP kerja yang berbeda. Nah, yang kedua, ada peralatan proteksi radiasi yang berbahan dari timbal atau PB yang melindungi area organ-organ, terutama organ-organ vital dari pasien maupun pekerja radiasi ya. Nah, ini tuh wajib digunakan oleh pasien maupun pekerja radiasi. Kemudian yang ketiga, ada ruang radioterapi ini harus terpisah dengan ruang radiodiagnostik karena ruang radioterapi ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan ruang radiodiagnostik. Next. Baik, teman-teman. Ini ada daftar pustaka yang kami gunakan di PPT ini.
Oke, ya tadi paparan penjelasan materi implementasi proteksi radiasi pada pasien dan pekerja di lingkungan radioterapi oleh kelompok kami. Apakah teman-teman ada pertanyaan nih? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.